Hai, saya Jo. Balik lagi di Dinding Jo. Benilyn Aquino lahir di Filipina pada bulan November 1995 dari orang tuanya yang bernama Benedicto Aquino dan Sheila Aquino. Bagi orang tuanya, dia ini adalah harapan dan tumpuan keluarga mereka. Karena keluarga Benilyn hidup dalam kemiskinan di Filipina. Tetapi, Benilyn ini memiliki mimpi besar. Dia dengan berani meninggalkan rumahnya di Filipina untuk mencari masa depan yang lebih baik di negara asing yang jaraknya ribuan mil jauhnya. Benilyn adalah wanita yang cerdas, ramah, dan selalu tampak bahagia. Ketika masih tinggal di Filipina, Benilyn dan saudara perempuannya suka menyanyi dan berkaraoke dengan teman-temannya. Secara keseluruhan, dia adalah wanita yang memiliki karakter menyenangkan dan selalu tertawa. Tidak peduli masalah apapun yang sedang dia hadapi. Saat Benilyn berusia 19 tahun, dia kuliah di sebuah universitas di Filipina dan menyelesaikan gelarnya di sana. Kemudian, dia bertemu dengan seorang pria yang usianya lebih tua darinya. Pria ini bernama Lexington Burke. Mereka berkenalan melalui situs kencan online. Lexington yang berusia 40 tahun lebih tua darinya ini adalah seorang tuan tanah di Inggris. Awalnya, mereka hanya berkomunikasi secara online. Tapi lama-kelamaan, hubungan mereka makin bertambah erat. Lexington pun kemudian ke Filipina untuk mendatangi Benilyn secara pribadi. Setelah sampai di sana, Lexington menyadari betapa buruknya situasi Benilyn. Benilyn benar-benar hidup dalam kemiskinan. Namun walaupun begitu, hubungan mereka terus bertumbuh dan mereka memiliki pengertian satu sama lain. Setelah beberapa waktu berlalu, mereka pun menikah pada bulan Juli 2018 di Pulau Samar di Filipina. Dan hanya sekitar sebulan kemudian, pada tanggal 20 Agustus 2018, Benilyn kemudian melahirkan putrinya yang diberi nama Jellica Burke. Setelah memiliki putri dan menikah, Benilyn menyadari bahwa dia ingin melakukan sesuatu untuk masa depan putrinya dan dirinya sendiri. Benilyn merasa kalau dia tetap tinggal di Filipina, dia dan putrinya akan terus hidup dalam kemiskinan. Oleh karena itu, pada tahun 2019, di usianya yang ke-24 tahun, Benilyn mengambil langkah besar untuk pindah ke Inggris. Namun sayangnya, setelah pindah ke kota Bristol di Inggris untuk hidup bersama Lexington dan membesarkan putrinya di sana, hubungan Benilyn dan suaminya dengan cepat menjadi berantakan. Sehingga keduanya akhirnya bercerai. Benilyn yang sekarang single, kini hidup sendirian di negara asing yang baru dia datangi. Dengan sisa uang yang dia miliki, Benilyn akhirnya pindah ke apartemennya sendiri di pinggiran kota, yaitu di Kingswood, Inggris, yang berjarak hanya 3 mil di luar kota Bristol. Benilyn memberitahu saudara perempuannya bahwa dia merasa hidupnya kini menjadi jauh lebih baik dan dia sangat menikmati tinggal di kota tersebut. Benilyn juga berkata bahwa sejak dia bercerai, dia merasa jauh lebih bebas. Dia bisa bertemu dengan banyak orang di sekitar lingkungan tempat tinggalnya untuk bersosialisasi, terutama dengan wanita-wanita lain yang juga memiliki anak kecil. Dan semua orang yang bertemu dengan Benilyn mengatakan bahwa dia adalah orang yang sangat ceria, penuh semangat dan sangat menyayangi anaknya Jellica. Demi membahagiakan anak satu-satunya ini, Benilyn menghabiskan waktunya untuk menemani Jellica bermain di berbagai taman yang berada di sekitar kota Bristol, agar Jellica bisa bertemu dengan banyak anak-anak sebayanya dan bergaul dengan mereka. Benilyn selalu berusaha untuk menjadi ibu yang terbaik buat anak tunggalnya. Sambil membesarkan putrinya, Benilyn juga bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri dan menghidupi keluarganya di Filipina. Dia menjual suku cadang penyedot debu secara online dan juga bekerja di panti jompo untuk merawat para manula. Setelah pulang bekerja, Benilyn selalu menyempatkan dirinya untuk tetap berhubungan dengan keluarganya setiap hari melalui video call. Meskipun ada perbedaan waktu 8 jam antara Filipina dan Bristol, mereka tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengobrol. Dan biarpun Benilyn sangat sibuk sehari-harinya, dia masih berusaha mencari pria yang bersedia untuk menjadi pasangan hidupnya. Pada bulan Februari 2021, Benilyn akhirnya mendaftarkan dirinya ke situs kencan online yang bernama Filipino Cupid. Situs ini menyediakan tempat untuk wanita yang berasal dari Filipina untuk mencari pria yang mereka sukai dan berkencan dengan mereka. Dari tempat inilah, dia akhirnya berkenalan dengan seorang pria dari kota Dundee yang berada di pesisir timur Skotlandia. Pria ini adalah seorang teknisi software yang berusia 50 tahun dan bernama Andrew Innes. Andrew lahir pada tahun 1970,
dan berkuliah di Alpha Academy. Kemudian belajar di Universitas Aberdeen sebelum bekerja di bidang game developer komputer untuk beberapa perusahaan yang berbeda. Pekerjaan Andrew telah memberinya banyak kesempatan untuk bepergian ke seluruh dunia. Sebelumnya, dia tinggal di Tokyo, Jepang. Dan di sanalah dia bertemu dengan seorang wanita yang dia nikahi pada tahun 2002. Dari pernikahan ini, Andrew memiliki 1 orang anak. Namun pada tahun 2019, pernikahan mereka menjadi berantakan dan Andrew pindah kembali ke Skotlandia setelah dideportasi. Dan begitu dia kembali ke Skotlandia, dia langsung mencari wanita lain di situs kencan Filipina di mana dia bertemu dengan Benny Lin. Setelah chatting online sebentar, keduanya tampak saling tertarik. Dari sini, keduanya kemudian mengatur waktu untuk ketemuan. Andrew pun kemudian berkendara sejauh 440 mil dari kota Dundee ke kota Bristol untuk menjemput Benny Lin dan Jellica. Di sana, dia membawa mereka ke apartemennya. Setelah Benny Lin dijemput, Benny Lin kemudian menelpon saudara perempuannya yang bernama Sheila Aquino melalui video call untuk menunjukkan apa yang terjadi. Benny Lin mengatakan bahwa dia sebenarnya merasa sungkan terhadap Andrew karena Andrew harus mengemudi sejauh itu ke rumahnya di Bristol hanya untuk menemuinya. Tetapi Benny Lin sangat penasaran, ingin mengetahui seperti apa Skotlandia itu, sehingga dia memutuskan untuk ikut pergi bersama dengan Andrew. Di video chat, Benny Lin sempat memperkenalkan saudara perempuannya kepada Andrew. Saat itu, Sheila menyapa Andrew dan mengajak Andrew mengobrol bahkan bercanda dengannya. Kemudian setelah hampir 8 jam perjalanan, mereka akhirnya tiba di rumah Andrew pada hari Kamis malam di tanggal 18 Februari 2021. Keesokan harinya, di tanggal 19 Februari, mereka menghabiskan waktu dengan berkeliling dan jalan-jalan di kota Dundee. Mereka mengunjungi berbagai macam atraksi seperti V&A Dundee yang merupakan museum desain dan Taman Camperdown Dundee yang merupakan rumah bagi berbagai jenis pohon, tanaman, dan hewan. Pada hari yang sama, Benny Lin menghubungi saudara perempuannya sekali lagi melalui video call. Kali ini, dia menunjukkan Sheila pemandangan di sekitar rumah Andrew dan juga rumah Andrew secara keseluruhan. Namun sehari setelahnya, tiba-tiba Benny Lin berhenti menghubungi saudara perempuannya dan dia juga tidak menanggapi pesan dari Sheila. Setelah 2 hari berlalu, tanpa komunikasi apapun dari Benny Lin, Sheila mulai merasa khawatir. Untungnya, akhirnya Sheila menerima pesan dari Andrew yang memberitahunya bahwa Benny Lin dan Jellica sebenarnya telah bertemu pria lain di kota Glasgow yang mempunyai pekerjaan sebagai seorang guru. Andrew mengatakan bahwa kedua gadis itu ada bersama dengan pria ini karena mantan suaminya, alias si Lexington, sebenarnya ingin mencoba untuk merebut hak asuh putri mereka. Bahkan, Lexington juga mencoba untuk mendeportasi Benny Lin kembali ke Filipina. Di sini, Andrew berusaha meyakinkan Sheila kalau Benny Lin aman di kota Glasgow tersebut. Andrew juga mengatakan bahwa dia sempat menyuruh Benny Lin untuk tidak menggunakan ponselnya, sehingga Lexington tidak bisa melacak keberadaan Benny Lin dan Jellica. Saat itu, Sheila pun memohon kepada Andrew untuk dapat menghubungkan dia dengan Benny Lin. Tapi Andrew selalu memberitahu Sheila agar dia menanti dengan sabar sampai keadaan Benny Lin menjadi lebih aman. Namun, Sheila tidak tinggal diam. Dia berusaha sendiri menghubungi Benny Lin. Dari menelpon ponselnya, melakukan video call, bahkan menghubunginya melalui messenger. Tapi, Benny Lin tidak memberi respon sama sekali. Karena nyaris putus asa, Sheila kemudian menelpon Andrew sekali lagi dan menanyakan, "Dapatkah Anda memberitahuku kalau saudara perempuanku masih hidup?" Andrew menjawab dengan mengatakan, Skotlandia adalah negara yang sangat aman. Di sini, tingkat kejahatannya sangat rendah. Jadi tidak perlu khawatir. Aku yakin saudara perempuanmu benar-benar aman. Sheila pun menunggu beberapa hari lagi. Tetapi, dia tetap tidak mendengar kabar apapun dari saudara perempuannya. Dengan panik, dia menghubungi Andrew lagi 4 hari kemudian. Sheila menanyakan sekali lagi, apa yang terjadi pada saudara perempuannya? Andrew lalu menjawab bahwa dia sudah melakukan kontak dengan pria yang membawa Benny Lin di Glasgow. Dan pria itu memberitahu Andrew bahwa Benny Lin sangat aman di sana. Benny Lin dengan cepat dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya dan rutinitas barunya dengan sangat baik. Andrew sekali lagi berusaha meyakinkan Sheila bahwa Benny Lin akan menghubunginya lagi begitu dia merasa aman. Andrew bahkan menambahkan kata-kata kalau Benny Lin senang telah menemukan seseorang yang baik dan dia sangat lega bahwa bayinya tidak akan diambil darinya. Setelah percakapan ini, Sheila lalu meminta Andrew untuk merekam video Benny Lin dan mengirimkan kepadanya.
Tetapi Andrew malah mengirimnya video lama Benelin yang dia ambil beberapa hari sebelumnya. Karena ini, Sheila lalu terus menekan Andrew dan menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Bukannya memberi jawaban yang memuaskan ke Sheila, Andrew malah bilang kalau dia akan segera menghapus semua nomor telepon atau apapun yang berhubungan dengan Benelin di HP dan laptopnya. Karena dia nggak bisa kalau ngurusin masalah ini terus. Dia bukan apa-apanya Benelin. Maka dari itu, Andrew ingin segera move on dari semua permasalahan ini. Di sisi lain, kita balik lagi ke tanggal 19 Februari. Sehari setelah Benelin pergi ke Scotland bersama Andrew. Di hari itu, rupanya Lexington muncul di rumah Benelin untuk menjemput Jellica. Karena saat itu, adalah giliran Lexington untuk bertemu dengan putrinya. Jadi dia berharap bisa segera memeluk putri kesayangannya. Tetapi setelah mengetuk pintu rumah Benelin berkali-kali, dia tidak mendapat jawaban sama sekali. Selama beberapa hari berikutnya, Lexington mencoba menelpon Benelin beberapa kali untuk menanyakan di mana Benelin berada dan kapan dia bisa melihat putrinya. Tetapi sekali lagi, Lexington sama sekali tidak mendapat jawaban dari Benelin. Akhirnya setelah 2 minggu, Lexington tidak berhasil menghubungi Benelin. Dia melaporkan hilangnya mantan istrinya dan anaknya ke polisi pada tanggal 1 Maret. 2 hari setelah Benelin dilaporkan hilang, polisi baru mulai mencarinya. Awalnya polisi di Inggris masih optimis, tapi makin lama mereka semakin khawatir. Apalagi setelah dia tidak dapat ditemukan di area manapun. Karena putus asa, pihak keluarga pun meminta pertolongan ke masyarakat umum untuk meminta siapapun yang memiliki informasi tentang Benelin dan anaknya agar segera melapor ke polisi. Setelah itu, polisi mencoba melacak komputer dan telepon Benelin. Mereka juga menyelidiki catatan banknya, tetapi tidak diketemukan petunjuk apapun tentang kemana Benelin pergi. Sementara itu, polisi telah berbicara dengan beberapa orang yang berbeda yang tinggal di sekitar area tersebut. Beberapa ada yang mengatakan bahwa mereka sempat melihat Benelin masuk ke dalam mobil pada tanggal 18 Februari. Yang lain mengatakan bahwa mereka melihat Benelin dengan seorang pria kulit putih yang tampangnya lebih tua dan mereka sempat berhenti di sebuah toko terdekat di area tersebut. Pada hari Jumat tanggal 5 Maret, Kepolisian Somerset dari kota Bristol menghubungi petugas polisi di Dundee. Setelah mengetahui bahwa Benelin mungkin berada di Dundee minggu sebelumnya. Rupanya, polisi menemukan rekaman CCTV dari kota Dundee yang menunjukkan Benelin dan Jellica yang sedang nongkrong di area tersebut. Di rekaman tersebut, mereka terlihat bahagia dan tidak sedang dalam ancaman bahaya, sehingga polisi merasa sedikit lega. Kemungkinan besar, bisa jadi Benelin hanya keluar dari seseorang dan tidak mau menanggapi kontak dari siapapun karena dia ingin hidup damai tanpa dihubungi oleh pihak keluarga. Namun, polisi masih merasa perlu menyelidiki hal ini. Mereka sebenarnya telah berhasil mengidentifikasi sebuah mobil yang telah melakukan perjalanan dari Dundee ke Bristol dan kembali lagi ke kota Dundee selama masa lockdown akibat pandemi. Setelah dicek nomor registrasinya, mobil tersebut rupanya berada di jalan masuk sebuah rumah yang terletak di Trun Avenue di kota Dundee. Dan tentu saja, ini adalah rumahnya Andrew. Petugas polisi pun langsung ke sana dan menanyai Andrew beberapa pertanyaan. Pada awalnya, Andrew melarang para petugas untuk masuk ke dalam rumahnya dengan alasan kalau saat itu sedang pandemi COVID-19. Jadi dia takut menerima kedatangan orang asing. Lagi pula, putrinya baru saja keluar dari kamar mandi. Jadi ini bukan waktu yang tepat bagi mereka untuk masuk ke dalam rumahnya. Andrew lalu memberitahu polisi bahwa dia memang sempat melakukan perjalanan ke Bristol bersama Benelin dan Jellica beberapa hari sebelumnya. Tetapi, dia hanya mengantar mereka berdua ke sebuah kafe di Glasgow dan menurunkan mereka di sana. Lalu dia tidak pernah melihat mereka lagi setelah itu. Ketika Andrew sedang ditanyai, petugas polisi melihat ada seorang gadis kecil di dalam rumah yang sedang bersantai di sofa dan menonton kartun. Gadis itu berpakaian lengkap dan terlihat seperti bukan baru keluar dari kamar mandi. Jadi, Andrew jelas berbohong. Setelah menyadari kebohongan yang dibuat Andrew dan mendengar bahwa Andrew sempat mengantar Benelin dan Jellica ke kota lain, polisi pun bersikeras agar mereka diizinkan masuk ke rumahnya. Mereka perlu masuk ke dalam dan memeriksa untuk melihat apakah Benelin dan Jellica ada di sana atau tidak. Akhirnya setelah mereka diberikan akses ke dalam rumah, polisi menemukan bahwa keadaan di dalam rumah tersebut sangat berantakan. Semua peralatan dapur seperti kulkas dan kompor telah dicabut listriknya. Bahkan panci dan wajan juga ditemukan berserakan di tangga rumah. Semua lemari telah dikosongkan dan isinya dikeluarkan. Terlihat dengan jelas,
Andrew rupanya sedang melakukan renovasi dapur. Ada ubin baru yang dipasang di lantai dapur tersebut. Sementara petugas melihat-lihat di dalam rumah Andrew, petugas yang lain mendekati gadis kecil yang sedang menonton TV dan menanyakan apakah dia benar-benar putri Andrew. Dan anak tersebut memberitahu mereka bahwa dia bukan putrinya. Rupanya, gadis kecil yang berusia 7 tahun itu telah diculik oleh Andrew dan ditawan di rumahnya selama 2 minggu terakhir. Gadis cilik itu telah menjadi sasaran pemerkosaan dan pelecehan yang mengerikan ketika dia berada di sana. Di rumah tersebut, polisi menemukan semacam tempat tidur darurat yang terbuat dari boneka binatang yang diletakkan di lantai ruang tamu. Kemungkinan besar kasus tersebut dibuat untuk gadis-gadis kecil yang diculik oleh Andrew, agar mereka tidur di sana saat mereka ditahan. Setelah itu, polisi mulai menekan Andrew. Mereka memaksa Andrew untuk menelpon Benelin agar mereka bisa memastikan bahwa Benelin dan putrinya baik-baik saja. Namun Andrew menjawab bahwa dia tidak dapat menghubungi Benelin di telepon. Petugas tersebut lalu mengancam Andrew apabila dia tidak dapat menghubungi Benelin, maka mereka akan meminta surat untuk melakukan penyelidikan terhadap Andrew. Dan di saat itulah Andrew benar-benar merasa tekanan dan dia mengakui bahwa Benelin dan Jelika sudah tidak hidup lagi. Dia memberitahu petugas bahwa mereka berdua ada di bawah lantai dapur. Andrew tidak sengaja membunuh Benelin ketika mereka sedang bertengkar. Dan ketika petugas bertanya tentang Jelika, Andrew mengatakan kalau Jelika juga ada bersama dengan ibunya di bawah lantai dapur. Tentu saja segera setelah mendengar pengakuan ini, Andrew ditangkap dan ditahan untuk diinterogasi lebih lanjut. Pada saat yang sama, polisi juga mengambil barang elektronik dari rumahnya Andrew untuk dianalisa. Dari situ, polisi jadi mengetahui bagaimana Andrew dan Benelin bisa saling mengenal satu sama lainnya. Rupanya, Andrew telah mendaftar ke lusinan situs kencan yang berbeda untuk mencari wanita muda yang berusia 20-an dan memiliki anak kecil. Jadi ketika dia dan Benelin pertama kali berkenalan, Andrew menawarkan Benelin untuk bekerja untuknya di kota Dundee. Andrew berjanji untuk membayarnya $1.000 sebulan untuk melakukannya. Tapi Benelin menolaknya dengan alasan bahwa dia ingin tinggal di tempat tinggalnya di Bristol. Andrew kemudian mulai mendekati Benelin dengan cara lain. Dan Benelin tidak keberatan didekati oleh pria lajang seperti Andrew. Toh, Benelin juga masih mencari pasangan hidupnya. Andrew mengatakan kalau dia ini orang kaya dengan pekerjaan bagus dan keadaan ekonominya yang juga sangat bagus, sehingga dia bisa menjaga Benelin dan Jelika nantinya. Mendengar itu, Benelin setuju dijemput oleh Andrew untuk dibawa ke rumahnya Andrew. Karena hanya berencana nginap 1 malam, Benelin bahkan tidak membawa pakaian ekstra untuk dia dan anaknya. Dari Google Search di komputernya Andrew, polisi juga menemukan bahwa pada tanggal 15 Februari, Andrew sempat melakukan pencarian online untuk kloroform dan kegunaannya. Dan pada tanggal 23 Februari, Andrew mencari tahu lewat Google berapa banyak pembunuhan yang terjadi di Skotlandia per tahunnya. Kemudian setelah dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut, Andrew menceritakan lebih banyak tentang apa yang terjadi pada malam pembunuhan itu. Awalnya Andrew bercerita bahwa dia saat itu sedang menenangkan Jelika yang sedang menangis. Tapi Jelika terus berteriak dan tidak mau diam. Dan entah dari mana, Benelin tiba-tiba mulai menyerangnya dengan pisau sushi. Jadi dia melawannya dan tidak sengaja membunuh Benelin. Menurut Andrew ini bukan pembunuhan, tapi ini adalah tindakan membela diri. Tetapi jelas, polisi tidak mempercayai cerita ini sama sekali. Jadi akhirnya Andrew memberitahu polisi cerita dengan versi yang berbeda. Kali ini Andrew mengatakan bahwa Benelin telah membuatnya makan malam ketika sedang berada di rumah Andrew. Lalu Benelin tiba-tiba menjadi marah dan ngomel-ngomel ke Andrew. Hal ini membuat Andrew teringat akan mantan kekasihnya yang pernah mengkhianati dirinya. Dan saat teringat itulah Andrew menjadi emosi dan gelap mata. Dia lalu mengambil palu dan memukul Benelin di bagian belakang kepalanya. Dan saat Benelin jatuh tersungkur, Andrew ingat kalau dia memiliki pedang samurai di kantornya. Jadi, dia lari untuk mengambilnya. Tetapi pada saat dia lari untuk mengambil pedangnya, Benelin mulai mengejarnya. Namun karena dia lebih cepat, Andrew berhasil mengambil samurainya dan terus memukul Benelin sampai Benelin berhenti bergerak. Setelah yakin Benelin telah tewas, Andrew membawa tubuh Benelin ke atas dan kemudian memasukkannya ke kamar mandi. Ketika Andrew ditanya kapan dia menghabisi Jelika, Andrew mengaku telah membunuh Jelika 2 atau 3 hari setelah membunuh Benelin. Saat itu, Andrew sedang bermain petak umpet dengan Jelika.
Ketika itu, tiba-tiba Jelika mengambil sebuah transformer listrik, mesin yang dapat mentransfer listrik dari satu sirkuit ke sirkuit lainnya. Ini amat berbahaya apabila disentuh oleh anak-anak. Andrew menegur Jelika untuk tidak menyentuhnya, karena nanti Jelika bisa tersetrum. Tapi Jelika terus mencoba untuk menyentuh kabel itu. Jadi Andrew harus melakukan apa saja untuk menghentikannya. Jelika tentu saja menangis histeris ketika ditegur oleh Andrew. Dia berteriak mencari ibunya. Andrew pun tidak kuat mendengar jeritan tersebut. Jadi, dia membunuh Jelika dengan mencekik lehernya. Kemudian setelah membunuh mereka berdua, dia membungkus Benelin dan Jelika dengan kantong sampah, selimut, dan terpal. Dia mengubur mayat mereka sedalam 3 atau 4 kaki di bawah lantai dapur. Karena hal ini, Andrew akhirnya melakukan pekerjaan renovasi di dapurnya agar tidak ketahuan polisi apabila terjadi penyelidikan. Awalnya, Andrew ingin mengubur mereka di laut karena dia adalah seorang pecinta lingkungan. Tapi karena dia sudah terlanjur membongkar dapurnya, jadi sekalian saja dia kubur mereka di sana. Polisi lalu menggali rumah Andrew dan setelah seminggu menggali lantai dapur, mereka akhirnya menemukan sisa-sisa tubuh Benelin dan Jelika. Kedua mayat itu kemudian dikirim ke pemeriksa medis untuk diautopsi. Dan dari hasil autopsi, ditemukan bahwa Benelin telah menderita beberapa pukulan di kepalanya, serta sebuah luka tusuk di dadanya yang menyebabkan kematian. Sedangkan Jelika, dia telah meninggal akibat sesak nafas karena mendapat tekanan keras di mulut dan lehernya. Di sisi lain, gadis kecil yang ditemukan di rumah Andrew juga diselamatkan. Gadis cilik itu menceritakan kalau selama dia disekap oleh Andrew, dia telah dilecehkan, dan Andrew selalu memberinya uang setiap kali dia mau melakukan hal itu. Jadi, sewaktu dilecehkan, Andrew kadang-kadang memborgolnya dan menyumbat mulutnya dengan kaos kaki, lalu menempelkan selotip di mulutnya. Semuanya terasa sangat menyakitkan, mengerikan, dan menakutkan. Tapi, gadis cilik itu bertahan sampai dia diselamatkan. Selama penyelidikan di rumah Andrew, polisi menemukan beberapa kondom di dalam tempat sampah yang terletak di luar rumah. Kondom tersebut mengandung DNA Andrew dan juga DNA Jelika. Dan ini makin meyakinkan dugaan penyelidik bahwa Andrew telah melakukan pelecehan seksual terhadap Jelika sebelum kematiannya. Kemudian penyelidik menemukan borgol berburu hitam di rumah Andrew yang mengandung DNA dari gadis cilik yang mereka selamatkan. Mereka bahkan juga menemukan jejak air liur pada kaos kaki di dalam rumah Andrew. Berarti terbukti benar kalau gadis kecil itu disumpal mulutnya oleh Andrew ketika dia dilecehkan. Polisi juga memperoleh rekaman CCTV dari toko B&Q lokal di Dundee yang merupakan toko yang menjual peralatan renovasi rumah yang berlokasi di Inggris. Pada rekaman CCTV tersebut, terlihat Andrew berjalan ke toko dan membeli palu. Kejadian ini terjadi sebelum Jelika dan Benelin datang ke rumah Andrew. Palu tersebut kini ditemukan di rumah Andrew dan ada DNA Benelin di permukaannya. Dari sini menunjukkan bahwa ini jelas merupakan pembunuhan berencana. Tampaknya, Andrew memang sengaja mencari korbannya dengan memikat seorang wanita muda yang tidak berdaya dan mempunyai anak ke rumahnya. Sehingga dia dapat membunuhnya segera dan melakukan pelecehan seksual terhadap anak kecil tersebut. Persidangan atas pembunuhan ini dimulai pada bulan Februari 2023. Andrew didakwa dengan tuduhan telah melakukan pembunuhan tingkat pertama atas Benelin dan Jelika. Dan juga tuduhan telah melakukan pelecehan seksual terhadap gadis kecil yang berusia 7 tahun dan Jelika sebelum dia tewas. Di pengadilan, pengacara Andrew mengklaim bahwa Andrew mengalami sakit mental pada saat pembunuhan itu terjadi. Dia memberitahu juri tentang bagaimana Andrew telah didiagnosis menderita gangguan spektrum autisme dan penyakit Crohn yang merupakan kondisi yang menyerang sistem kekebalannya. Pengacara Andrew juga mengatakan bahwa Andrew telah meminum 2 dosis obat histeroid tiap minggunya dan pada malam sebelum pembunuhan, Andrew tidak tidur sama sekali. Kemudian, seorang profesional dari bidang kesehatan mental berkata, kalau emang Andrew punya kelainan mental, dia pasti tidak akan bisa pergi ke toko setelah pembunuhan untuk membeli ubin baru dan semen. Ahli ini percaya bahwa Andrew tidak gila pada saat melakukan pembunuhan. Setelah seminggu persidangan berlangsung, juri memutuskan Andrew bersalah atas semua tuduhan, termasuk 2 tuduhan pembunuhan dan pelecehan seksual. Pada akhirnya, mereka menghukum Andrew dengan hukuman penjara seumur hidup, yang berarti bahwa dia harus menjalani hukuman setidaknya 36 tahun sebelum dia memenuhi syarat untuk meminta pembebasan bersyarat. Ketika memutuskan hukuman untuk Andrew, Hakim Lord Becker mengatakan,
Anda telah membunuh seorang wanita yang tidak bersalah dan anaknya yang masih berusia 2 tahun dalam situasi di mana mereka telah mempercayai Anda dan bepergian bersama Anda dari Bristol ke rumah Anda di Dundee. Anda membunuh Benny Lindbergh yang secara fisik berbadan kecil dan tidak berdaya dengan menikamnya dengan pisau berbilah panjang atau pedang samurai seperti yang Anda gambarkan. Dan di hadapan setidaknya salah satu anak, bahkan Anda juga berusaha untuk memastikan bahwa Benny Lin telah mati dengan memukul kepalanya berulang kali dengan palu. Lalu, tanpa alasan yang jelas, selain karena dia menangis, Anda juga telah membunuh seorang anak berusia 2 tahun dengan membekap dan mencekiknya. Bahkan korban Anda yang selamat, seorang gadis kecil berusia 7 tahun, dia merasa dia tidak pernah bisa mempercayai pria manapun dan sangat takut saat dia memasuki ruangan apapun. Dia selalu memikirkan bagaimana dia bisa melarikan diri dari ruangan yang ada prianya. Saya juga telah membaca pernyataan yang sangat mengharukan dari orang lain yang terpengaruh oleh tindakan Anda. Karena perbuatan Anda, kesehatan, gaya hidup, dan kesejahteraan ayah Benny Lindbergh telah sangat terganggu. Dia tidak dapat bekerja karena kehilangan orang yang sangat dia cintai, yaitu putri dan cucu perempuannya. Kakak perempuan Benny Lin juga sangat terkejut dan sedih karena kehilangan saudara perempuan dan keponakannya dalam keadaan yang begitu mengerikan. Dia telah menderita banyak kesulitan fisik, mental, dan emosional sebagai akibat dari apa yang telah Anda lakukan. Dia tidak bisa tidur dan tidak bisa bekerja. Kakaknya juga menjelaskan dampak hilangnya dukungan keuangan dari Benny Lin terhadap gaya hidup yang biasa ia dan keluarganya nikmati. Sementara itu, dari ayahnya Jelika, si Lexingtonburg telah kehilangan putri kesayangannya. Dan itu membuat dia sangat marah dan tidak percaya bahwa ada orang yang bisa begitu kejam membunuh buah hatinya, bahkan melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak kecil tersebut. Setelah dijatuhi hukuman, Andrew mengajukan banding atas vonisnya. Tapi masih belum diketahui keputusan akhirnya hingga kini. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. She is very much missed by the family. So Shella is saying that in the last 2 years, it's been very difficult coping. They were in shock and traumatized by the fact that they couldn't understand why it happened. She said she can forgive him, but as long as he's behind bars and will not be able to come out,